di rumah Tuhan. Semuanya merasakan kebaikan Tuhan, amin. Mari kita sama-sama bawa hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Bapak dalam surga, kami bersyukur Tuhan kalau sampai pada hari ini kami boleh ada di tempat ini, itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan karena di sepanjang hidup kami Tuhan, kami boleh merasakan kasih setiamu yang sungguh nyata dalam hidup kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mau menaikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku ciptakan namamu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun
sungguh bersyukur Tuhan, kami sampai hari ini kami boleh merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah selama kami bernafas Tuhan, kami boleh terus memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mau terus meninggikan nama-Mu yang siap untuk memuji Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Shalom. Semuanya merasakan sukacita, amin. Biarlah sukacita dari surga boleh memenuhi tempat ini. Yang bersukacita karena untuk bangkit berdiri. Mari kita terbang bersama kemuliaan Tuhan. Sebab Dia terus menyertai kita. Sudah banyak di antara Bapak Ibu Saudara yang percaya kalau satu-satunya jalan hidup dan kebenaran hanya dalam nama Tuhan Yesus. Boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Amin. Dalam namanya
kembali. Biarlah hidup kami boleh seperti-Mu, Yesus. Biarlah Engkau yang akan membentuk setiap kami, membentuk setiap hati kami, Tuhan. Ubah kami sesuai dengan rencana-Mu, Tuhan. Pakai hidup kami, Tuhan, agar hidup kami juga boleh menjadi berkat bagi setiap kami.
Biarlah kami juga boleh terus hidup dalam firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang menuntun setiap kami Tuhan. Biar firman-Mu yang terus mengubahkan setiap kami, menyempurnakan setiap kami Tuhan. Agar kami juga boleh seperti-Mu Yesus, yang terus menjadi berkat Tuhan. Kalau sebentar juga kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman yang kami dengar itu juga boleh menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Kau berkati, Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biar Kau saja yang berbicara lewat bibir mulut hamba-Mu ini Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Jemaat yang duduk dulu. Siapa yang percaya bahwa Yesus itu adalah jalan kebenaran dan hidup? Angkat tangannya, amin. Amin. Semua merasakan kebaikan Tuhan, amin. 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 Katakan haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Silakan duduk. Untuk anak-anak Calvary Kid boleh ikuti Kak Alin ya ke atas ya, supaya bisa menikmati juga berkat Tuhan ya. Puji nama Tuhan. Ya. Oke. Semuanya bersuka cita pada pagi hari ini. Mungkin kita banyak problema ya, tetapi sukacita surga itu tidak dibatasi oleh permasalahan. Ya, walaupun masalah ada, tantangan ada, biarlah hati kita memelihara sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Amin. Ya, pada pagi hari ini saya akan membawakan firman Tuhan tentang hidup dalam didikan Tuhan. Ya, saudara, tadi lagu terakhir dikatakan bagaikan bencana yang siap dibentuk. Ya, dikatakan kita mau dipakai Tuhan, dibentuk. Tapi namanya dibentuk enak nggak? Ya enak ya. Kalau ibarat sebuah tukang periuk membuat keramik gitu. Mungkin keramiknya kalau bisa ngomong akan berteriak, udah sakit ya dibanting ya, mesti diputar. Kalau salah ada yang retak diperbaiki lagi gitu ya. Hidup kita adalah bagaikan bejana dikatakan. Kalau tadi kita nyanyi, ku mau seperti-Mu Yesus, kita semua mau tentunya ya menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Pengen seperti Tuhan Yesus, mengikuti teladan Yesus, tapi itu nggak mudah loh. Ya, kalau kita menyanyikan ku cinta Yesus, ya tadi juga kita mengingat kebaikan Tuhan gitu, ya. Tapi perjalanan kita tidak mudah, saudara ya. Didikan Tuhan adalah bentuk pengajaran, peringatan, teguran, atau hukuman bahkan yang diberikan Tuhan kepada manusia untuk kebaikan mereka. Jadi kalau di situ ada tadi kata hukuman, bukan artinya Tuhan benci sama kita, tapi dikatakan dengan tujuan untuk kebaikan manusia. Didikan ini bisa datang dalam berbagai bentuk, seperti melalui hati nurani, orang-orang di sekitar, masalah yang dihadapi, atau malah dari alam, ya. Didikan Tuhan bertujuan untuk membentuk karakter manusia, menguatkan iman, dan membantu mereka untuk menjadi lebih taat kepadanya. Dan didikan Tuhan itu adalah wujud kasih Allah kepada kita. Ya, jadi didikan bukan berarti tadi sekali lagi Tuhan tuh wah nggak sayang, Tuhan tuh sayang sama kita. Wong Tuhan juga mengorbankan nyawanya untuk kita karena kasihnya. Tetapi kalau kita mau jadi seperti Tuhan Yesus, kita juga dikatakan mau dibentuk dan taat kepadanya. Amin. Ya, saudara, akhir-akhir ini ada yang viral nih. Ya, kita punya gubernur Jawa Barat di kaum ya. Ini firman Tuhan sudah disampaikan ya minggu lalu ya di kaum wanita ya. Nah, saya juga waktu itu bilang sama kaum wanita nanti mau dikhotbahin lagi di minggu berikutnya karena kemarin kan ada tamu ya minggu kemarin. Nah, ada yang viral nih dari KDM ya, program barak militer ya. Bayangin anak-anak yang bermasalah itu diangkut semua ya ke barak militer. Mereka dididik, disiplin. Ngapain mereka di sana? Bangun pagi ya, mereka disuruh sholat gitu ya. Pagi-pagi harus bangun gitu. Jadi KDM ini bertujuan katanya untuk membentuk karakter dan mengembalikan jati diri anak-anak yang bermasalah. Ya, jadi mereka didisiplinkan supaya mereka teratur ya, bangun pagi, nurut, pokoknya taat gitu. Ya, nggak disiksa nggak gitu. Tapi mereka justru senang-senang, mereka bangga ya. Kemarin terakhir upacara ya, saya nggak lihat upacara, mereka ada yang ngibarin bendera, pokoknya semua
tugas itu. Dan mereka bangga, orang tua mereka juga bangga, ya. Dan mudah-mudahan ini nggak hanya euforia, anak-anak yang bermasalah itu kembali ke rumah berubah gitu, ya, nggak hanya sesaat. Nah, saat ini begitu miris nih ya kalau kita saksikan di mana-mana memang banyak tawuran, ya, anak-anak muda yang bermasalah, kejahatan-kejahatan, ya, itu pembiaran dikatakan ya. Tapi bangsa ini kalau mau berubah ya kayak tadi harus ada pendisiplinan. Di mana-mana sekarang sekolah bukan hanya sekolah Kristen yang mengangkat program atau punya visi misi pembentukan karakter. Dulu waktu anak kami masuk ke BPK, wah programnya ini pembentukan karakter. Tapi sekarang semua juga sekolah begitu programnya, pembentukan karakter. Tapi nyatanya tawuran tetap ada, yang narkoba juga ada gitu ya, nyusup ke sekolah-sekolah. Jadi intinya bukan hanya teori, cukup dengan teori, tetapi harus praktek, saudara. Makanya ya program militer ini benar-benar dididik mereka. Nah, pada pagi hari ini saya bicara tentang bukan didikannya HKDM ya, tapi didikannya Tuhan ya. Dan dikatakan bahwa kedisiplinan ini sangat penting ya. Firman Tuhan katakan di Amsal 29 ayat 19 dan 21. Ini ayat membuka aja ya. Dengan kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajari, sebab walaupun ia mengerti, namun ia tidak memindahkannya. Seringkali ya, mungkin ada contohnya gini aja, orang tua, kalau di sini konteksnya seorang hamba, berarti ada majikannya, dikasih tahu aja dengan kata-kata, itu tidak dapat diajari. Ngerti? Ya iya ngerti, tapi nggak memindahkannya. Kemudian ayat 21, siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. Coba pegang kepalanya. Ada yang keras kepala nggak di sini? Keras semua. Keras semua ya. Kalau ada yang keras kepala mungkin terlalu dimanjakan katanya ya, gitu ya. Ini firman Tuhan loh katakan. Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. Memang pada kenyataannya banyak orang yang keras kepala, ya. Sebagian besar kenapa orang tuh nggak suka untuk diatur, dididik, ditegur. Orang anak sekolah ya sekolah, harus ngikutin pelajaran iya, harus menerima pendidikan iya, dididik dia, ditegur sama guru gitu. Tapi sebetulnya pada dasarnya manusia suka nggak suka. Nah dulu aja ya, lagi saya masa-masa SMA, banyak tuh teman-teman saya yang bangornya dalam tanda kutip ya, bukan bangor yang kayak tadi misalnya tawuran narkoba. Itu kalau dikasih tahu sama guru di depan sini gitu ya, kalau zaman dulu kalau misalnya dipanggil guru di depan udah SMA gitu ya, iya pak gitu, tapi nggak berubah ya. Nanti pas gurunya nggak ada kabur, ada yang loncat lewat jendela. Nah ini kenakalan remaja dulu ya, pernah ada. Bahkan pernah kejadian seorang teman saya berani ngelawan karena badannya besar gitu. Pas dimarahin sama guru ngelawan ya. Dulu pernah ada pengalaman ya, jadi saya ingat engkau saya dulu mami sering cerita ya. Dulu ada Bapak Unbang, masih ingat ya, almarhum ya. Dulu lagi sekolah, kalau nggak salah pernah ngelemparin penghapus ya, betul ya, ke guru. Bayangin, jadi tegur, dibeledok lagi gurunya sama penghapus. Ada yang gitu nggak? Ya, karena sebagian orang tuh pada dasarnya susah untuk dididik. Ya, banyak anak-anak tidak suka ditegur oleh orang tuanya. Undung, dididik nggak mau, diatur nggak mau. Apalagi mungkin nanti orang makin bertambah umurnya, lebih tinggi kedudukannya, susah untuk ditegur. Tetapi dikatakan di Amsal 3 ayat 11, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Jadi sebetulnya didikan ini bertujuan menjadikan seseorang lebih baik lagi. Orang tua mana yang mendidik anak terus nyerumusin anak? Enggak. Tapi orang tua mendidik anak pasti tujuannya baik, ingin anaknya lebih pintar, lebih baik. Cuman mungkin caranya aja berbeda-beda ya orang tua. Ada anak yang nggak menerima, orang tua saya terlalu galak, orang tua saya terlalu cerewet gitu ya. Padahal intinya kan tetap kebaikan gitu. Saya sekarang ini jadi orang tua,
Tapi dulu waktu saya jadi anak, saya pernah juga merasakan gitu ya. Mungkin kalau saya coba tanya nih saksi hidupnya ada Mami ya. Saya bandel nggak Mi? Lumayan. Lumayan saya. Oh iya. Bandel Cimaya katanya. Mungkin pernah bandel. Kalau bandel pasti sama Mami saya. Mungkin kalau dulu pakai tongkat, saya suka juga dikemoceng, dicokret gitu ya. Gitu ya, galak dulu waktu saya jadi anak, saya nggak suka, saya nangis, saya mungkin ada dendam sama Mami saya yang bilang, pengen punya Mami yang lain mungkin ya, tapi saya nggak ingat, udah dilupakan sih gitu ya. Tapi itu susah loh, waktu lagi mendapat hajaran, nggak seneng, nggak seneng, apa sekolahku gitu aja dimarahin gitu ya, seperti itulah. Tetapi sekarang setelah saya menjadi orang tua, saya baru merasakan, saya bersyukur, saya terima kasih ya sama Mami mendidik gitu. Walaupun mungkin nggak semua didikan orang tua ada yang nyaman buat kita, tetapi saya melihatnya, oh itu baik buat saya. Saya ada di sini sekarang, itu juga salah satunya karena didikan orang tua saya, Mami, gitu ya, yang disiplin. Mami saya tuh sebetulnya disiplin gitu, cuman galak, galaknya lagi kecil galak gitu ya, aduh gitu ya. Cuman ya saya bersyukur. Nah saya sekarang jadi orang tua baru memahami posisi orang tua seperti ini. Anak saya aja kadang nggak suka kalau diomelin saya, Mami terlalu cerewet lah, Mami nggak percaya lah gitu ya. Itu terjadi dalam keseharian. Tetapi didikan itu penting saudara. Orang tua itu harus mendidik, dan juga apalagi didikan Tuhan ya. Nah, jika kita diperingatkan lewat firman Tuhan, jangan sampai kita menolak tadi dikatakan atau memberontak. Firman Tuhan juga bertujuan agar seorang menemukan kembali jati diri sesungguhnya, hanya pakai DM ya. Itu dasarnya ada di firman Tuhan. Di mana kita ini sebetulnya manusia berdosa, tetapi setelah mengenal Tuhan Yesus kita tahu dosa kita sudah diampuni dan kita jangan berbuat dosa lagi. Kita mengembalikan jati diri itu nggak bisa dengan kekuatan sendiri. Oh aku berbuat baik, aku oke deh gitu. Melakukan firman aja susah gitu. Jadi kita nanti ada hal-hal bagaimana kita bisa mengikuti didikan Tuhan ya. Nah, butuh kerendahan hati saudara. Kerelaan untuk mau dibentuk tadi pujian ya. Mau sepertimu Yesus ya. Kita mau dibentuk bagaimana, nah, itu butuh kerendahan hati. Kalau orang yang nggak rendah hati nggak bisa dibentuk ya. Mungkin pecah melulu bejananya gitu ya. Ketaatan untuk melakukan firman pun harus dilakukan ya. Mungkin tadi saya katakan sulit. Orang mau taat sulit. Anak dikasih tahu iya aja, tetapi untuk melakukannya kadang susah gitu. Ngerti, iya ngerti gitu, tapi untuk melakukannya susah. Begitu juga dengan firman Tuhan, harus taat melakukan firman Tuhan. Bahkan ketika seseorang mengalami ganjaran akibat ketidaktaatan, itu juga adalah proses didikan. Dan rasanya nggak enak kalau diganjar ya. Tadi kan didikan Tuhan tuh bisa lewat hukuman ya, akibat ketidaktaatan sebetulnya. Bukan Tuhan nggak sayang ya. Kalau misalnya salah ada ganjaran, ada hukuman. Orang melanggar lampu lalu lintas aja, kalau ketahuan dihukum lah gitu ya. 1 kali lewat nggak ada polisi aman, 2 kali lewat terus nggak pakai helm aman gitu. Begitu ditangkap ya harus ditindak lah, nggak bisa aman-aman terus, kan udah ada peraturan ya. Ibrani 12 ayat 11 dikatakan, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi didikan Tuhan itu luar biasa saudara. Memang waktu dikatakan kita mendapat hukuman misalnya akibat kelalaian kita, ketidaktaatan kita, itu nggak mendatangkan sukacita. Yang ada malah sedih ya. Mungkin kita mau berontak, mau lari, nggak kuat Tuhan dididik nih sama firman Tuhan, terlalu banyak aturannya gitu ya. Tetapi dikatakan kalau kita mau memberikan hidup kita tadi ada kerendahan hati ya, itu akan menghasilkan buah kebenaran. Itu nggak dihasilkan dengan kekuatan kita, mau berbuat baiklah kita jadi baik, enggak. Itu karena Tuhan saudara. Dan dikatakan ketika bedanya ini ya, ketika kita menghasilkan buah kebenaran itu memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Walaupun sulit ya diproses sama Tuhan, kita tetap dikasih damai sejahtera. Kenapa? Karena kita
nyangkutnya sama Tuhan aja, nggak dengan kekuatan sendiri. Kalau kekuatan sendiri ini banyak pemberontakan saudara, yang ada rasa kesal gitu, gelisah, takut, bahkan sedih tadi dikatakan. Tetapi kalau kita mau memberi diri kita, merendahkan diri, ya Tuhan aku mau dibentuk, kuatkan aku, ya kuatkan aku. Apakah itu sebagai anak, sebagai tadi hamba dikatakan, ya kita punya tuan, misalnya majikan kita cerewet nyeduh bileh gitu, itu kan proses juga, nggak mungkin kita menentang ya. Nah kemudian dikatakan, tapi ada damai dikatakan kepada mereka yang dilatih oleh proses tersebut ya. Nah saudara, artinya menghasilkan buah kebenaran yang tadinya salah menjadi benar. Kita dibenarkan oleh Tuhan ya. Yang tadinya gagal, nggak bisa, menjadi dimampukan ya. Yang tadinya buat dosa terus, kita udah kenal Tuhan Yesus, nggak ada. Saya sering bilang ya, nggak ada kamus dosa. Walaupun kita rentan sekali untuk berbuat dosa. Sekali lagi manusia itu nggak bisa berbuat kebaikan karena kekuatannya, tetapi Tuhan memampukan kita untuk kita tidak berbuat dosa lagi dan pasti mendatangkan ketentraman. Amin. Ya. Keluaran 33 ayat 14 dikatakan, lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Jadi jangan tolak didikan Tuhan. Lalu bagaimana caranya hidup dalam didikan Tuhan? Ada 4 poin. Yang pertama, ini sering kali dikasih tahu sama hamba-hamba Tuhan, bukan hanya hamba Tuhan di sini ada ya. Membaca firman dan melakukannya ya. Kenapa harus diingatkan? Firman Tuhan juga katakan kalau kita membaca firman itu harus diulang-ulang ya. Waktu kita duduk, berdiri, tiduran, berbaring gitu ya, berarti hidup kita harus dipenuhi firman. Nggak hanya dipenuhi firman tuh, oh lagi di gereja aja, nanti pas keluar bye-bye, beda dong gitu dunianya. Enggak saudara, tetapi didikan yang kita peroleh ketika kita beribadah, ketika kita membaca firman, itu akan harus dilakukan dalam kehidupan kita ya. Firman itu adalah panduan hidup ketika kita mengenal Tuhan Yesus. Udah kenal Tuhan Yesus semua di sini kan. Jadi udah kenal Tuhan Yesus, yang kita harus ikuti adalah firman-Nya, bukan yang lain ya, bukan kitab-kitab yang lain. Jadi jangan berjalan menurut kehendak sendiri. Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mami saya apa ya, karena ada pujiannya juga ya, bahwa firman itu pelita dikatakan, itu terang. Jadi firman Tuhan itu nggak jerumusin kita ya. Tadi pagi saya dapat firman, lupa tadi karena kebanyakan ngirim firman di yang bagian mana ya, dikatakan gini, kenapa firman itu disebut pelita, nggak lampu sorot dikatakan ya, karena supaya kita berjalan itu selangkah demi selangkah. Tuhan sabar untuk menemani kita. Firman itu pelita yang menerangi jalan kita, mungkin selangkah supaya kita nggak terperosok ya, atau salah jalan. Kalau lampu sorot, kalau malam aja, kalau yang naik mobil enaknya nyorotnya panjang ya, dia terang gitu. Tapi kan orang yang depan kadang-kadang suka silau men gitu ya. Ya. Itu orang kebanyakan pengen instan, oh udah aja terangin supaya kita cepat jalannya. Enggak, tetapi Tuhan mengajar kita ya, lewat firman ini aja mengajar kita. Firman itu pelita bagi kaki kita, selangkah demi selangkah ya. Tuhan mau mendidik kita. Amsal 3 ayat 1 dikatakan, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Jadi baca firman Tuhan, nggak ngerti terus baca, karena firman Tuhan tuh nggak ada penyelewengan. Semua yang tertulis dalam firman Tuhan adalah untuk menuntun kita kepada jalan kebenaran. Baca terus. Dulu juga saya kalau lagi baca, ada bagian yang mungkin membosankan ya, tetapi ternyata ada rahasia-rahasia firman yang ternyata keluar ketika dibaca berulang-ulang. Apalagi kalau udah ada silsilah keturunan, aduh bacanya gimana gitu ya, kalau baca firman Tuhan yang setahun beres itu ya. Nah, tetapi kita mau membaca firman Tuhan dan melakukan itu. Yang pertama, hidup dalam didikan Tuhan harus membaca firman Tuhan. Yang kedua, meminta bimbingan Roh Kudus. Bagaimana meminta bimbingan Roh Kudus? Saudara, di dalam Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan
akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ini adalah janji Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sesaat sebelum naik ke surga. Hari Kamis kita mau merayakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Tuhan Yesusnya kan udah naik. Jadi ini bukan gini ya, kalau tadi ayatnya mengatakan tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Kalau sekarang udah diutus, Roh Kudus itu ada dalam kehidupan orang percaya, amin. Roh Kudus itu yang dikatakan akan mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan kamu. Kita mungkin gak hafal ayat, tetapi ketika kita baca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mulai melakukannya, melangkah dari firman Tuhan pelita ya bagi kaki kita, mulai melangkah pelan-pelan mungkin gitu. Ketika kita menghadapi berbagai tantangan, bahkan keegoisan diri kita sendiri, di situ Roh Kudus, peranan Roh Kudus membimbing kita, diingetin. Makanya tadi di awal didikan Tuhan juga bisa dari hati nurani. Tapi hati nurani kita ini harus dibereskan dulu, saudara. Bisa salah dengar. Hati nurani ini kadang ada dua ya, ngomongin yang negatif, ngomongin yang positif gitu ya. Tetapi meminta bimbingan Roh Kudus, gimana supaya kita tuh bisa sejalan lewat doa, saudara. Doa saudara tujuannya sama Tuhan Yesus, bukan ke yang lain. Mintanya kepada Tuhan Yesus, ya, pada Bapa di surga melalui Tuhan Yesus Kristus dikatakan. Itu dibimbing sama Roh Kudus sehingga kita ketika salah jalan kita mungkin nggak audible, tapi mungkin ada seseorang yang dikasih karunia atau misalnya suatu saat karena keadaan genting, ya, bisa tiba-tiba timbul suara misalnya omah-omah lagi jalannya. Jangan jalan ke sana, tiba-tiba kedengeran suara gitu, misal gitu ya. Padahal nggak tahu. Terus kalau tante Wawah taat, bisa tahu, oh ternyata di sana ada bahaya. Mungkin seperti itu. Kadang-kadang kita nggak tahu loh di hadapan kita ada apa, mau ngapain gitu. Tapi kalau kita meminta bimbingan Roh Kudus, kita akan dilakukan dari hal-hal yang membahayakan rohani kita, saudara. Mungkin ada saat ujian-ujian yang datang, didikan yang datang itu membuat kita nggak senang tadi ya, menyulitkan kita, tapi nggak membahayakan kita, saudara. Karena dikatakan waktu itu diberikan memberikan kedamaian. Itu yang bedanya, gitu ya, saudara ya. Di dalam Roma 8 ayat 14 dikatakan semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Tentunya kita mau jadi anak Tuhan ya, bukan anak setan. Jadi dikatakan dipimpinnya sama Roh Allah. Maksudnya adalah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak menuruti keinginan daging. Keinginan daging kita banyak banget. Saya juga masih ada kan keinginan daging. Maksudnya keinginan daging bukan gini ya, makan gitu ya. Enggak, itu memang yang harus kita lakukan. Tapi kalau makan tadi untuk hanya gini ya, memuaskan hawa nafsu, mau makan sebanyak-banyaknya gitu, jadi menuruti keinginan daging, akhirnya kita sakit. Bisa loh dari makanan. Contohnya seperti itu ya. Jadi itu dikasih hikmat sama Tuhan. Makan aja dikasih bimbingan Roh Kudus, betul ya. Supaya kita nggak seenaknya. Contohnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, beribadah atau bersekutu dengan Tuhan. Ini poin penting, saudara. Jadi kalau kita mau dididik sama Tuhan, ya harus mau beribadah dan atau bersekutu dengan Tuhan. Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang ya. Hati-hati di akhir zaman ini banyak orang yang sepertinya percaya Tuhan, namun tidak mau dididik Tuhan, tapi lebih suka beribadah dengan caranya sendiri. Memilih ibadah atau khotbah yang dia suka, intinya tidak mau menerima pendisiplinan, atau dengan kata lain semaunya aku atau karepku dewek, itu bahasa Jerman ya. Hati-hati juga, semakin bertambahnya teknologi, kita malah jadi tidak ngandelin Tuhan loh, dan malah bergantung pada teknologi. Ya sudah siap? Ya. Ini ada satu tayangan singkat ya, cuma 1 menit ya. Kita lihat ibadah dengan teknologi itu seperti apa. Ayo.
Bayangin kalau lagi ibadah dipimpin oleh AI. Mari kita bahas. Ada nih 300 jemaat gereja Protestan di Bavaria, Jerman dipimpin oleh ChatGPT atau AI. Pendetanya berbentuk avatar dan memimpin rangkaian ibadah doa, khotbah hingga pemberkatan. Tapi reaksinya ternyata berbeda antara milenial dengan dewasa. Kaum milenial menyatakan khotbah dengan ChatGPT lebih dari ekspektasi. Dengan respon dari para tetua mengatakan kalau avatar yang membawakan khotbah itu kurang ada emosinya. Artificial intelligence atau kecerdasan buatan memang bisa berjalan otomatis dengan sebuah perintah. Misalnya, meminta penjelasan salah satu ayat Alkitab. Tapi tentu untuk meminta bimbingan, sebaiknya kita bertanya kepada romo atau pastor atau pendeta ya. Karena kita butuh pendekat emosional yang saat ini belum dimiliki oleh AI. Gimana pendapat teman-teman tentang gereja yang dipakai AI buat pelayanan? Di Indonesia ada nggak? Indonesia ada nggak? Bahaya saudara, ini di Jerman ya 300 loh, bukan sedikit itu. Kita di sini berkumpul puluhan orang, ini 300 orang ibadah dengan AI, artificial intelligence atau kecerdasan buatan ya. Tapi ada yang ngendaliin gitu ya. Tapi bayangin saudara cuma nonton gitu ya, nggak ada emosinya, itu yang nyampein avatar loh ya, bukan pendeta gitu. Walaupun dikendalikan katanya sama teolog ya, dia kendaliin kan nggak mungkin jalan sendiri ya, bro itu sendiri, sampai puji-pujiannya sama robot. Bayangin kalau kita dikendaliin sama robot, mau nggak saudara? Jangan sampai ya, itu baru di Jerman. Memang kayak percobaan gitu. Hati-hati, jangan gantikan Tuhan dengan teknologi. Bukan berarti kita tidak mengikuti kemajuan teknologi, tetapi berhati-hatilah dengan tipuan iblis yang hendak menggantikan persekutuan kita dengan Tuhan. Ya, kita harus tahu ini sesuai nggak, relate nggak sama firman Tuhan. Itu kalau nggak jangan, saudara ya. 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4 dikatakan, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ini udah tertulis juga dalam firman Tuhan. Jadi kalau tadi saya bilang, oh ya, orang suka-suka memilih khotbah, dikatakan nggak mau terima pendisiplinan, itu bukan kata saya. Karena saya baca firman Tuhan ini, di akhir zaman itu nanti akan orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Kayaknya kayak dituntun ya ke situ. Kita jangan saudara, ya. Kita harus pegang teguh prinsip bahwa kita harus beribadah kepada Tuhan secara langsung. Saudara, setelah pandemi COVID banyak sekali perubahan. Banyak sekali perubahan. Kalau dulu ibadah itu sangat penting, sakit datang ibadah nanti sembuh. Setelah COVID berubah semua. Sampai sekarang juga banyak dampaknya. Ya. Tapi kalau misalnya yang nggak bisa ibadah karena saat ini keterbatasan fisik ya, nggak bisa jalan ke sini, itu nggak masalah. Oh lewat online. Tapi itu jangan dipakai. Lewat online aja sama enggak. Tadi ada emosional, kita ketemu gini lo bisa saling menyapa ya. Ketemu yang ibu-ibu dengan ibu-ibu, kemana aja ya, salaman. Itu kan adalah pendekatan secara emosi. Senang kan kalau kita ngobrol didengar gitu, nggak hanya cuman ya nggak dengerin AI, nanya nggak bisa, mau apa namanya respon gimana ya orang robot gitu ya, nggak ada emosinya gitu ya. Jadi bersyukurlah selama kita masih bisa ibadah. Yang keempat, mengikuti nasihat orang tua, gembala atau hamba Tuhan yang tentunya sudah mengenal Tuhan dan punya pengalaman hidup dengan Tuhan. Jadi di awal juga sudah disinggung, jadi didikan Tuhan ini bisa lewat orang-orang sekitar kita. Amsal 22 ayat 6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Dunia udah banyak dosa, termasuk didikan kepada anak. Ya, tetapi saya bilang tadi, saya juga bersyukur dididik, walaupun mungkin didikan orang tua kita nggak sempurna. Ada kadang kita mengalami kepahitan, ada kadang kita mengalami pemberontakan, tetapi didikan orang tua itu baik. Mungkin nggak kita mengerti waktu kita menerimanya, tetapi ketika kita udah jadi orang tua, kita baru mengerti. Tadi dikatakan, didiklah anak muda menurut jalan yang patut baginya. Apa yang patut baginya? Firman Tuhan katakan, kita harus dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai firman. Jadi firman Tuhan ya.
Amsal 29 ayat 17, didiklah anakmu maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Memang mendidik juga harus penuh kasih supaya tidak tadi menimbulkan kepahitan, agar anak-anak juga nanti menghormati orang tuanya ya. Ada contoh-contoh terakhir ya. Yang pertama dari Raja Yoas. Di dalam 2 Raja-Raja 12 ayat 2 dikatakan, Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya selama Imam Yoyada mengajar dia. Jadi seseorang memerlukan pengajaran, dan yang mengajar bukan, nggak mungkin dia belajar sendiri. Ada yang mengajar, dan itu diperlukan kerendahan hati. Ya, Yoas mau rendah hati, diajar selama Imam Yoyada mengajar dia. Saya nggak mau bahas kelanjutannya karena banyak akhirnya yang terjatuh ketika dia tidak mau diajar. Itu berarti kalau orang yang nggak mau diajar sombong, ya. Kebalikan dari rendah hati. Contoh lain saudara bisa baca di dalam 1 Raja-Raja 12 ayat 6 sampai 11. Kita nggak usah baca, tapi intinya adalah seseorang bernama Rehabeam, dia adalah anak Salomo. Lebih memilih nasihat-nasihat orang muda dibandingkan nasihat tua-tua yang sudah berpengalaman dan sudah hidup dari zaman ayahnya dulu. Bukankah ini suatu pertanda kesombongan? Rehabeam nggak nerima lagi, kolot nih, nasihatnya udah kolot gitu ya, ikutin yang muda ya. Ini fenomena ini berarti dia nggak menghargai yang tua-tua yang sudah lebih dulu membimbingnya ya, dan akhirnya kehancuran yang didapat ya. Fenomena inilah yang terjadi saat khususnya yang terjadi pada generasi muda, baik di dalam gereja maupun di luar gereja. Jadi hati-hati, biarlah kita terus mau mendengarkan juga ya. Jangan tolak kalau orang tua ngajarin, mungkin kita nggak ngerti saat ini, tapi kalau itu baik ya, walaupun mungkin caranya tadi aduh ada yang nggak enak nih gitu, terima aja gitu ya kalau baik ya. Kemudian di ayat terakhir 2 Timotius 3 ayat 14 sampai ayat 14, 16 dan 17. 2 Timotius 3 ayat 14 dulu. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Jangan lupain ya, siapa yang ngajar, orang tua mungkin, hamba Tuhan, gembala. Kemudian ayat 16 dan 17, segala tulisan yang diilhamkan Allah ya, berarti firman Tuhan, memang bermanfaat untuk apa? Mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran, bukan mendidik dalam kesalahan. Kemudian dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi perbuatan baik nggak hasil usaha kita sendiri, harus mau kita dididik, dikatakan diajar, dinyatakan kesalahannya, oke, aku mau berubah, diperbaiki kelakuannya, dan mendidik orang dalam kebenaran firman Tuhan. Prosesnya nggak mudah, saudara ya. Tetap hargai orang tua kita, hargai hamba-hamba Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman, ya, agar kita dikatakan menjadi orang-orang yang semakin berkenan di hadapan Tuhan, terus hidup dalam didikan Tuhan. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang Maha Kuasa. Kalau kita masih menerima teguran dari Tuhan, bersyukurlah, itu tandanya Tuhan masih memperhatikan kita dan sayang sama kita. Dia mau membimbing kita. Amin. Firman Tuhan tidak saya panjangkan. Saya undang para tim untuk maju ke depan. Kita nyanyikan sebuah lagu lama. Saudara yang tua-tua pasti tahu ya lagu ini. Bimbinglah daku ya Yesus. Pada tahu ya? Mungkin anak-anak yang muda kemudian nggak tahu. Tetapi firman lagu ini sederhana. Tapi ini sesuai dengan firman Tuhan. Ya, tanpa Yesus di sisi kita, kita akan jatuh, saudara. Jadi jangan tolak didikan Tuhan. Ya, belajar untuk rendah hati. Amin. Ya Yesus, biarlah firman Tuhan boleh terus meneguhkan iman kami. Amin. Bimbinglah aku ya
biarlah ini menjadi pengakuan dari dasar iman kami yang terdalam kepada Engkau Tuhan Yesus, bahwa kami kalau tanpa hidup oleh Engkau Tuhan Yesus kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan bimbing kami, topang kami, biarlah kami mau hidup di dalam didikan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami mungkin ada pemberontakan, ada kadang-kali kami menolak didikan Tuhan, sehingga kami berjalan dengan maunya kami sendiri. Tetapi Tuhan berikan hikmat buat kami, supaya kami mau hidup di dalam didikan Tuhan melalui firman Tuhan yang kami baca, yang kami dengar dalam ibadah-ibadah. Kami juga mau mendisiplinkan diri di dalam ibadah. Dan juga Tuhan Yesus melalui bimbingan Roh Kudus yang akan menuntun kami, sehingga kami tidak salah berjalan, mengambil keputusan, bertindak semuanya seturut dengan firman Tuhan. Jauhkan kami dari hal-hal yang di luar kehendak Bapa di surga. Saat ini banyak hal di dunia ini menawarkan kenikmatan-kenikmatan yang ternyata tidak sesuai dengan firman Tuhan, malah membawa kami jauh dari Tuhan. Tolong kami Tuhan Yesus, untuk kami juga memperhatikan, agar kami juga menghormati setiap hamba-hamba Tuhan, dan juga gembala, bahkan juga orang tua kami yang mungkin masih ada saat ini Tuhan Yesus. Berikan hikmat juga kepada orang tua Tuhan Yesus, sehingga kami dapat mendidik anak-anak kami di dalam kebenaran firman Tuhan, agar ada kesehatian di dalam keluarga, ada harmonisasi di dalam keluarga, di mana anak tetap patuh dan hormat kepada orang tua, dan orang tua mendidik anak di dalam kasih, sehingga Tuhan Yesus melalui persatuan yang indah ini Tuhan, berkat Tuhan akan mengalir, Tuhan akan terus memperlengkapi kami Tuhan dengan perbuatan baik, sehingga Tuhan Yesus didikan itu akan menghasilkan buah-buah kebenaran. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, tanamkan dalam hati kami, bukan hanya sebagai teori, tetapi biarlah kami bisa mempraktekannya dalam kehidupan kami Tuhan Yesus, sehingga dikatakan berbahagialah orang yang ditegur oleh Engkau. Kami percaya teguran itu akan mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, amin. Sukabumi, welcome home. Selamat datang di ibadah GBIS Kalvari Sukabumi. Senang sekali bisa bertemu dan berfellowship dengan Anda sekalian. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di ibadah GBIS Kalvari Sukabumi, welcome. Kami senang sekali Anda dapat hadir beribadah bersama kami and be a part of our family. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman-Nya bisa menjadi rema bagi kehidupan kita. Setiap hari Rabu kita ada doa puasa jam 5 sore di GBIS Kalvari Sukabumi. Jangan sampai lewatkan doa puasa ini agar kita bisa terus menjadi penopang bagi gereja GBIS Kalvari Sukabumi. Dan untuk para teenagers, youth, college, and young adult, hari Sabtu depan kita akan ada Kalvari Youth jam 5 sore di GBIS Kalvari Sukabumi. So, I see you always there. Kita ada program baru juga loh, yaitu WFH alias Worship from Home. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 4 subuh via Google Meet. Yuk buruan join WFH ini agar kita bisa menjadi pendoa hebat di Gereja GBIS Kalvari Sukabumi. Setiap hari Minggu kita akan ada ibadah raya jam 8 pagi di GBIS Kalvari Sukabumi, lantai 1 dan lantai 2. Dan juga Kalvari Kids di lantai 3. So, don't miss it out. 2 Korintus 8 ayat 12 berkata, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Bukan tentang seberapa besar pemberian itu, tetapi seberapa besar hati yang memberikannya. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan untuk Tuhan melalui Gereja GBIS Kalvari Sukabumi, Anda dapat scan QR berikut. Atau transfer ke nomor rekening berikut ini. Atau bisa memberikan secara langsung melalui kantong persembahan yang akan diedarkan. Selamat memberi. Follow Instagram @GBIS Kalvari Sukabumi untuk mengetahui lebih banyak kegiatan yang ada di gereja kami. Jangan lewatkan kesempatan untuk tumbuh dalam iman dan komunitas. Ingat, bersama Kristus kita lebih kuat. That's all for today. Thank you for watching What's on GBIS Kalvari Sukabumi this week. Have a
blessed Sunday and Jesus bless you. Saatnya kita akan jalankan persembahan. Persembahan jalankan satu kali, berikan dengan hati yang sukacita. Sudah banyak di antara Bapak Ibu Saudara yang mau hidup dalam didikan Tuhan, boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Amin. Sebentar kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Biarlah firman-Mu saja Tuhan yang menjadi dasar hidup kami. Ampunkanku
kami Tuhan Yesus. Bukan kata orang, bukan karena perkataan orang-orang yang begitu Tuhan Yesus sentimen kepada kami pribadi, lepas pribadi, atau karena orang-orang yang sirik kepada kami, tetapi hidup kami ditentukan oleh perkataan Tuhan. Karena firman Tuhan itu akan berdaulat atas kehidupan kami, akan menentukan kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Biar kami juga semua mau dididik Tuhan Yesus menurut firman Tuhan. Kami didik seperti yang Tuhan mau Tuhan Yesus. Mungkin didikan itu menyakitkan, didikan itu sangat memproses kehidupan kami, tapi kami akan timbul seperti emas-emas yang luar biasa Tuhan Yesus, yang hidup dengan penuh dengan kemuliaan Tuhan, kebaikan Tuhan. Kami akan melihat semua segala sesuatu hal ajaib ketika kami hidup dalam didikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus yang akan terus mengingatkan kami, Roh Kudus yang akan terus memberikan kekuatan buat kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk hari ini, dan juga kami semua yang datang pada hari ini, yang datang dengan sakit penyakit, dengan kelemahan-kelemahan tubuh kami. Kami berdoa pada saat di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan sembuhkan, Tuhan berikan kekuatan di dalam nama Yesus Kristus. Yang datang dengan permasalahan hidup kami, masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah pertemanan, masalah apapun juga pada saat ini di dalam nama Yesus Kristus, biar kami pulihkan dalam nama Yesus Kristus. Yang datang dengan semua Tuhan Yesus kelemahan-kelemahan kami Tuhan Yesus, baik itu tubuh apapun itu Tuhan Yesus, Tuhan akan berikan kekuatan buat kami Tuhan Yesus. Kami percaya kami punya Tuhan yang hidup, sumber segala-segalanya dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami akan terus terhubung dengan sumber energi dalam kehidupan kami, dengan surga, agar Tuhan Yesus kehidupan kami menjadi hidup yang luar biasa. Bahkan kami bisa menjadi berkat buat sekeliling kami. Terima kasih Bapa atas pemulihan yang sudah Tuhan berikan pada pagi hari ini dalam kehidupan kami. Terpuji nama Yesus dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita. Saudaraku, terimalah berkat yang besar dari surga. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus akan memberkati hidup nikahmu, memberkati keluargamu, memberkati kesehatanmu, memberkati pekerjaan dan hasil kerjamu, mulai dari pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima semua berkat itu di dalam nama